Ngecek di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut beserta seksi. Yang saya hormati Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung beserta jajarannya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan curah pendapat virtual persiapan layanan kedaruratan tim reaksi cepat Dinas Sosial Kabupaten Garut pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Garut, sekaligus berkenan untuk membuka acara ini. Kepada Bapak Eli Herli Esos, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung. Selamat berjumpa, Pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robi. Alhamdulillah dalam kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu bertatap muka walaupun melalui media, lewat media saja, Pak. Mudah-mudahan coronanya secepatnya hilang. Kita bisa bertemu. Amin, Pak. Salawat berserta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang taat dan tunduk dalam ajaran-ajarannya. Bapak dan Ibu peserta curah pendapat yang saya hormati, pada siang hari ini, pada acara ini juga mohon maaf Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut tidak bisa menghadiri secara langsung karena banyak acara yang perlu diselesaikan. Beliau mewakilkan kepada kami selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Garut. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak beserta jajarannya yang telah dapat memenuhi undangan kami dalam rangka membantu teman kami di Dinas Sosial ini dalam rangka curah pendapat, Pak. Mohon maaf, kami sudah melakukan sampel langsung ke Kota Bandung, Pak, ke Dinas Kota Bandung, karena kami juga ini perlu Kota Bandung layanan kesejahteraan sosial, dan insya Allah kami
kalau ada sempat nanti bisa datang langsung ke tempat Bapak dalam rangka diantos. siap. Terima kasih Pak atas kebaikan Bapak kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut. Ini terkait dengan curah pendapat ini Pak, kami sangat mendukung sekali pada teman kami Ibu Widi, karena saat ini dia sedang melaksanakan prajabatan Pak, terkait dengan mengambil judul TREC yang akan dilaksanakan di Kabupaten Garut. Kondisi saat ini Pak, untuk Kabupaten Garut sebetulnya layanan terkait dengan kesejahteraan sosial berjalan, tetapi kami masih menggali referensi-referensi yang berkaitan dengan layanan kesejahteraan sosial. Mungkin salah satunya kami mengambil tiru dari Kota Bandung, karena Kota Bandung sudah maju Pak. Ini kondisi di kami di Dinas Sosial, istilahnya kami kan baru menduduki di dunia teknis Pak. Kami lamanya di ruang lingkup sekretariat daerah Pak. Kebetulan kami berjalan 2 tahun. Iya Pak. Sangat sekali Pak. Sama Pak. Sama Pak. Jadi kami kalau di sekretariat itu kan layanannya cuma administrasi saja Pak. Administrasi melayani pimpinan. Ketika pindah ke Dinas Sosial, aduh Pak, serbisan karumit gitu Pak, kabingung, kasusah Pak. Sehingga kami melakukan istilahnya memberanikan diri lah, mengambil sampel dari Kota Bandung. Mudah-mudahan kajian yang akan diwujudkan oleh teman kami ini dijadikan bahan untuk kami Pak, dengan mengambil salah satu referensi dari Kota Bandung, dari Dinas Sosial Kota Bandung. Ini kami sering Pak, waktu pertama masuk ke Dinas Sosial, banyak yang bersifat araraneh Pak. Ketika datang layanan seperti dari Polsek mengirimkan orang yang terlantar, ODGJ. Nah, salah satu contoh Pak, kami layanan seperti ODGJ. Kan ODGJ itu ada di Dinas Kesehatan Pak, tapi kenyataan di lapangan kami sering juga harus terlibat Pak. Kalau Dinas Sosial kan nggak bisa nyuntik Pak, yang bisa nyuntik cuma orang kesehatan gitu Pak. Untuk itu mungkin sekali lagi mohon bantuan kepada Bapak terhadap Dinas Sosial Kabupaten Garut untuk memberikan gambaran yang seluas-luasnya, baik dalam penanganan yang terbentuk rencana itu di Garut membentuk tim TRC. Mudah-mudahan di tahun 2022 Pak kami dapat terwujud. Kami akan mempersiapkan juga SDM-nya, terus juga mempersiapkan anggarannya, juga sarana dan prasarana. Untuk itu kami sekali lagi mohon bantuan atau memberikan referensi-referensi yang terkait dengan tim reaksi cepat ini. Mungkin Bapak yang dapat kami sampaikan untuk mempersingkat waktu, mungkin kami disampaikan demikian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Garut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu paparan yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Dadang Aziz Salim, MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan siang hari ini
dalam keadaan cuaca yang cerah begini, kami keluarga besar Dinas Sosial Kota Bandung mendapat kehormatan dari Dinas Sosial Kabupaten Garut. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu menjadi ilmu bagi kami sendiri di sini dan khususnya bagi Dinas Sosial. Sebelumnya mungkin kami akan berbicara sedikit kaitan dengan saya sendiri. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Eli tadi itu sama. Saya juga adalah orang baru di Dinas Sosial, awalnya dari BKD, dipindahkan ke Disdik, ditarik lagi ke BKD, sekarang ke Dinas Sosial. Jadi kalau dilihat dari apa yang diharapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Garut terkait dengan TRC, mungkin kami itu belum tidak mengenal dulunya itu masalah itu. Tapi mudah-mudahan karena kami sudah hampir mau setahun di Dinas Sosial, sudah ada gambaran-gambaran. Alhamdulillah di Dinas Sosial Kota Bandung itu apa yang dikatakan Pak Eli tadi sudah bagus. Belum. Dan kami hormati Kepala Dinas Sosial yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pak Eli beserta para kepala seksi, rekan-rekan, CPNS dan para pelaksana jabatan fungsional yang ada di Dinas Sosial, khususnya di bidang rehabilitasi sosial. Dinas Sosial Kota Bandung itu luas tanahnya itu 6,7 hektar dengan bangunan 13 bangunan dan diisi dengan pegawai ASN-nya itu adalah sebanyak 54 orang. Kami di Dinas Sosial Kota Bandung itu dibantu dengan relawan-relawan dan rekrutmen dari STKS dan dari keperawatan. Alhamdulillah di Dinas Sosial Kota Bandung di samping ada, kalau di Kota Bandung itu bukan TRC ya, bukan tim reaksi cepat, tapi USR, Unit Sosial Respon. Itu dibentuk pada tahun 2016. 2016 dibentuk, namanya tidak sama dengan apa yang ada di Kemensos yaitu TRC, tapi USR. Kenapa dikatakan USR? Karena memang kalau TRC itu terlalu penting sekali gitu Pak Eli, karena tim reaksi cepat. Jadi begitu ada berita itu harus sudah ada di tempat kan gitu. Iya Pak. Iya. Tapi kan itu tidak bisa karena banyak para pegawai itu yang memang alamatnya di luar Kota Bandung gitu kan, petugas-petugasnya. Maka disederhanakan di Dinas Sosial Kota Bandung itu menjadi USR, Unit Sosial Respon. Setiap ada masalah direspon. Kalau ada waktu ya istilahnya di tracking atau di asesmen, kalau tidak ada mungkin bisa esok harinya. Itu kenapa menjadi USR. Jadi tidak terlalu kalau TRC itu terlalu dinas sekali gitu. Padahal petugasnya itu bukan ASN gitu kan. Gitu. Makanya diganti dengan Unit Sosial Respon di sini. Kami juga di samping ada USR yang memang diambil dari masyarakat kaitan dengan relawan, kami dibantu dengan pekerja sosial Peksos yang memang itu direkrut dari lulusan STKS. Kenapa ada Peksos? Karena Peksos itu adalah untuk mengasesmen hasil penjangkauan USR. Dan kami juga merekrut perawat. Alhamdulillah di kami itu Peksos itu awalnya 33 orang, tapi karena kemarin sudah diangkat jadi CPNS 8 orang, tinggal 22 orang.
tinggal 22 orang diangkat CPNS dan ditambah dengan Sakti Peksos yang SK dari kementerian, ada 4 orang. Di samping itu juga kami merekrut para perawat non ASN. Itu lulusan keperawatan direkrut oleh kami, yaitu karena kami membutuhkan untuk membantu pelayanan kesehatan yang ada di rumah singgah di dinas sosial kami di sini. Karena kami punya rumah singgah dulu sebelum terjadinya COVID itu sampai overload. Dalam kapasitas 80 orang menjadi ada 250 dulu. Tapi setelah adanya sekarang pandemi COVID, kami batasi, di samping dibatasi untuk menerima klien, juga dibatasi dengan adanya harus ada tes swab, harus ada vaksin gitu kan. Nah, sekarang jadi alhamdulillah di kami sekarang tidak terlalu banyak, tapi tetap tiap hari memang laporan ada. Itu barangkali untuk sepintas kaitan dengan keberadaan Dinas Sosial Kota Bandung. Baiklah, untuk selanjutnya kami akan mencoba memaparkan kaitan dengan TRC atau kalau istilah di kami adalah unit sosial respon. Tas muncul aja, ketinggalan Can Peli. Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah ada, Pak. Unit sosial respon itu dalam upaya memberikan pelayanan kedaruratan sosial dan penghalauan PPKS jalan di Kota Bandung. Jadi istilah penghalauan karena memang sekarang itu dengan masa-masa pandemi itu banyak diambil, kecuali kalau PPKS itu sendiri adalah dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terpaksa, itu diambil oleh dinas sosial, yaitu oleh unit sosial respon. Lanjut. USR, unit sosial respon, adalah satuan tugas atau tim yang bertugas melaksanakan penanggulangan kedaruratan di bidang sosial dalam rangka membantu tugas Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelenggaraan kejahteraan sosial. Dan memiliki fungsi sama fungsinya itu dengan TRC. Hanya mungkin judul yang berbeda, kalau di kami USR, kalau di daerah Kabupaten Cepat. Jadi hanya di Kota Bandung saja yang berbeda namanya, jadi USR. Lanjut. Nah, ini dasar hukumnya, dasar hukum daripada pelaksanaan terbentuknya USR, yaitu mengambil dasar dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang selanjutnya Undang-Undang 11 tentang 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 80 penanggulangan gelandangan dan pengemis, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, Perda Kota Bandung Nomor 24 tahun 2012 penanganan dan penyelenggaraan kejahteraan sosial di Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 tahun 2012 penanganan dan penyelenggaraan kejahteraan sosial di Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 tahun 2018 Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM, Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, Permensos Nomor 16 tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Urusan pemerintahan konkurer kewenangan daerah yaitu berada pada pasal 11 Undang-Undang 23 tahun 2014, yaitu pertama wajib pelayanan dasar itu ada 6 urusan. Urusan 1 pendidikan, urusan 2 kesehatan, urusan 3 pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan 4 perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, urusan 5 ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan 6 yaitu di
kami, yaitu sosial. Yang selanjutnya adalah yang non pelayanan dasar, yaitu ada 18, yaitu tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, admin dukcapil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, perhubungan, komunikasi dan informatika koperasi UKM, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Yang selanjutnya adalah untuk pilihan. Pilihan itu ada 8 urusan, yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Jadi, dinas sosial berada di wajib pelayanan dasarnya. Lanjut. Nah, ini pembagian kewenangan urusan sosial. Jadi, untuk pembagian kewenangan, di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, itu ada tercantum sosial, itu yang dikelola oleh dinas sosial, baik kabupaten maupun kota, itu ada di Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang selanjutnya, di dalam rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial juga, itu melaksanakan dengan cara SPM sosial daerah provinsi. Jadi menggunakan standar pelayanan minimal dan standar pelayanan sosial daerah kabupaten kota juga. Itu ada di PP nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Barangkali di Dinas Sosial Kabupaten Garut juga ada yang sudah mengikuti kaitan dengan diklat SPM, nah itu diambil dari sana. Dan Dinas Sosial juga hanya mengambil dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti tadi dikatakan, yaitu rehabilitasi sosial dasar telantar di Orapanti. Karena tugas kita di kabupaten kota adalah merehabilitasi sosial terlantar di luar panti. Kalau panti itu adalah ada di Dinas Sosial Provinsi. Rehabilitasi sosial dasar di luar panti itu termasuk satu anak, disabilitas, lanjut usia, gelandangan, dan pengemis. Lanjut. Rehabilitasi sosial yaitu berada atau berdasarkan Permensos nomor 16 tahun 2019, yaitu standar nasional rehabilitasi sosial, yaitu yang ada di luar panti. Penanggung jawabnya adalah bupati atau wali kota kalau di kabupaten atau di kota. Dan tempat singgah berdasarkan Permensos itu kita hanya bisa menangani klien itu selama 7 hari. Itu kalau dalam aturan Pak Eli. Tapi kenyataannya di kami juga masih banyak karena yang namanya terlantar, apalagi tidak punya identitas atau tidak punya tempat, itu di kami sampai sekarang pun masih ada. Ada yang sudah 6 bulan, ada juga yang sudah 1 tahun juga, karena memang tidak ada, ya terpaksa klien-klien dikelola oleh kami di rumah singgah. Walaupun dalam aturan itu memang harus maksimal adalah 7 hari. Lanjut. Standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, dan pengemis di luar panti, pelayanan berupa adalah data dan pengaduan, kedaruratan, tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh Dinsos daerah kabupaten kota bagi penerima manfaat yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan pemenuhan kebutuhan dasar juga. 16 tahun 2019 tentang standar nasional adalah permakanan yang memang diberikan paling lama 7 hari, itu permakanannya. Jadi kami juga kesulitan, bukan kesulitan lagi,
selalu banyak temuan dari pemeriksa karena memang dalam aturan itu harus 7 hari, tapi kenyataannya sekarang masih banyak yang sudah lama masa oleh dinas sosial harus dibuang. Ya, jadi terpaksa dengan dalih-dalih supaya temuan tersebut tidak merebak, tidak berkepanjangan, ya kami selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi yang memang berhubungan dengan pengawasan tersebut, Pak Heri. Dan tidak permakanan juga disediakan sandangnya, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi alhamdulillah klien-klien yang ada di rumah singgah di kami di sini pagi-pagi selalu diolahragakan. Terus kebetulan di belakang juga banyak lahan-lahan yang kosong, tidak saja dari gepeng, dari jenis-jenis yang lain, malahan ODGJ juga dilibatkan untuk memakai lahan kosong menjadi perkebunan, Pak Eli di sini. Jadi seueur anu gelo dia pepelakan dia. Mulak sampai, Pak. Ya, cuman untuk orang ODGJ itu kita harus lebih teliti, harus lebih cara mengawasinya. Karena di kami juga di sini di Pasihan Pacul coba. Maculnya ke mana we, ke mana karep. Itu malahan saya muncul terus karena kurang diperhatikan itu kalau kita lengah itu untuk ODGJ. Tapi alhamdulillah lama kelamaan karena memang di kami ada USR, ada perawat juga dan ada Peksos juga. Jadi oleh tiga organisasi itu diawasi dan akhirnya ada yang sedikit sembuh yang ODGJ dan juga ada yang masih itu. Jadi yang mulai membaik ODGJ terus dilatih, diberi bimbingan, yang belum maka kami koordinasi dengan Dinas Provinsi, dengan UPT, dengan Panti untuk dititipkan di rehabilitasi sosial di RSJ. Itu kalau itu nanti kalau kelihatan sembuh ya diambil lagi atau dikembalikan lagi ke dinas sosial untuk diberi pelatihan yang lain. Itu untuk ODGJ. Alhamdulillah USR tersebut yang selalu antar jemput, yang mengantarkan. Terus kalau memang sudah membaik di RSJ, ODGJ, kalau di rumah sakit itu dijemput lagi, diambil untuk diberikan keterampilan-keterampilan di dinas sosial. Selanjutnya fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas. Dan kami juga berkoordinasi dengan di Dukcapil untuk menerbitkan kaitan dengan dan yang tahu asalnya dari mana, asal wilayah Kota Bandung, malahan yang dari Garut juga kami selalu mengantarkannya ya ke Garut. Kemarin juga mengantarkan ke Garut ya, waktu hari apa? Karena dia bilangnya asalnya dari Garut. Ya, makasih Pak. Apalagi waktu buku Raisin, saya kenal dengan buku Raisin. Masih Pak di Garut Pak di. Masih sekretaris. Iya. Iya sekretaris. Ya. Itu saya dengan buku Raisin itu kenal baik. Dan selanjutnya akses layanan pendidikan juga, kesehatan dasar kami berkoordinasi dengan dinas pendidikan, yaitu minta pendidikan secara gratis juga kaitan dengan gepeng, gelandangan pengemis yang memang masih layak untuk disekolahkan. Nah setelah itu baru para pekerja sosial tugasnya adalah penelusuran keluarga, Pak Eli. Jadi tugas Peksos menelusuri keluarganya, barangkali ada keluarganya
baik melalui medsos, email, WA segala macam, ke grup-grup, disambung-sambung itu untuk mencari identitas para klien-klien yang ada di sini. Jadi kalau sudah ketemu keluarganya, maka koordinasi dengan keluarganya dan bisa diantar ke keluarganya, tapi masih dalam pengawasan dinas sosial juga. Selanjutnya, identifikasi dan atau integrasi sosial itu juga sama. Dan akhirnya nanti ada rujukan. Rujukan kalau memang tidak punya keluarga, baik orang tua atau saudara-saudara, maka kami rujuk ke panti yang menerima jenis PPKS tersebut. Kalau memang anak-anak dari jenis pemulung dan pengemis, kami titipkan ke panti anak, dan untuk disekolahkan, dibina segala macam oleh panti. Dan kalau memang ODGJ, kami titipkan di RSJ, dan kalau memang disabilitas juga ke panti-panti yang sesuai dengan jenis-jenis PPKS tersebut. Latar belakang lainnya adalah untuk USR itu adalah meningkatnya jumlah dan laporan pengaduan masalah sosial di Kota Bandung. Yang selanjutnya sarana lalu lintas yang semakin ramai, PPKS jalanan memanfaatkan situasi dan kondisi di jalan, penempatan lampu merah dan tempat-tempat keramaian lainnya. PPKS jalanan yang hanya ingin mengais rezeki secara insan dan mawanan masyarakat yang disalahartikan dan disalahgunakan. Nah, ini adalah tugas USR juga, Pak Eli. Ini tugas USR. Kami sediakan kendaraan juga untuk penjangkauan ke jalan, baik menghalau kalau memang kelihatannya yang namanya gepeng atau pengamen segala macam tidak terlalu mengganggu di jalan, hanya cukup dihalau saja. Tapi kalau memang mengganggu di jalan, maka kami ambil untuk dibawa ke dinas sosial, ke rumah singgah. Lanjut. Keberadaan USR itu merupakan bagian dari upaya rehabilitasi sosial. Khusus di Kota Bandung, lebih banyak fokus dan diperbantukan dalam kedaulatan bidang rehabilitasi sosial. Tetapi juga tetap membantu dalam upaya-upaya lainnya, seperti perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, atau penanggulangan kemiskinan. Jadi apabila ada kebakaran di wilayah Kota Bandung, maka USR juga ikut bergabung menangani kaitan pasca kebakaran. Karena kalau kebakarannya itu adalah urusan dinas kebakaran, dan setelahnya baru dinas sosial ikut gabung, ikut mengelola, ikut memperhatikan kaitan masyarakat yang pasca kebakaran. Atau juga ikut membantu kaitan dengan penanggulangan kemiskinan apabila masyarakat yang memang sangat membutuhkan sekali, itu dibantu oleh USR, koordinasi dengan wilayah. Rehabilitasi sosial adalah proses rehabilitasi sosial dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara. Pak Eli, kaitan dengan SK USR dikukuhkan melalui SK Wali Kota pada tahun 2016. Pada saat itu Bapak Wali Kotanya adalah Pak Ridwan Kamil, dan tahun 2018 itu hanya dikukuhkan. 2018 juga diperpanjang kembali karena memang sangat diperlukan kaitan dengan keberadaan, dan setiap tahun selalu. Nah, ini kegiatan-kegiatan USR, yang setiap hari selalu melaksanakan tugas, walaupun walaupun relawan, tapi ini bertugas dengan hati. Kalau dinas sosial itu dengan hati bertugasnya. Ini untuk mengamankan
di jalanan, terutama di jalanan yang selalu mengganggu, baik di stopan maupun di jalan-jalan selain di lampu merah. Jadi ini kegiatan USR yang selalu dilakukan tiap hari. Lanjut. Nah ini SK wali kotanya berkaitan dengan Satuan Tugas Penjangkauan dan Rehabilitasi Sosial, ini SK USR juga. Lanjut. Nah ini tugas pokok USR. Tugas pokok Unit Sosial Respon itu sesuai keputusan Wali Kota Bandung nomor 460 Cap 386 Dinsos 2021. Yaitu pertama membuat pemetaan, perencanaan kebutuhan fasilitasi pelayanan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tunasusila, dan penyandang penyakit sosial lainnya. Selanjutnya, melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap hasil penjangkauan. Selanjutnya, memberikan pembinaan kepada gelandangan, pengemis, wanita tunasusila, dan penyandang penyakit sosial lainnya, baik yang berada di jalanan, fasilitasi umum maupun rumah-rumah. Selanjutnya, melakukan sosialisasi rencana pengembangan kebijakan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan hasil penjangkauan gelandangan, pengemis, wanita tunasusila, penyandang penyakit sosial lainnya. Dan terakhir, melakukan evaluasi, supervisi, dan melaporkan pelaksanaan penjangkauan, pembinaan dan pemberdayaan gelandangan, pengemis, wanita tunasusila, dan penyandang. Jadi setiap 10 hari itu selalu melakukan laporan-laporan hasil tugas masing-masing. Karena memang di kami dibagi tiga tim. Dibagi 3 tim, yaitu tim USR jumlahnya 30 personil. Nah, 30 personil ini dari 5 unsur. 1 dari Taruna Siaga Bencana Tagana sebanyak 7 orang, 2 pekerja sosial masyarakat PSM sebanyak 7 orang, dari Karang Taruna sebanyak 7 orang, dari unsur TNI sebanyak 7 orang, dan unsur Polri sebanyak 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan tim USR yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung adalah 30 orang. Atas dasar prestasi, kinerja, dan pelatihan-pelatihan yang jadi kami bukan merekrut kalau USR itu. Jadi meminta rekomendasi dari ketua lembaganya. Iya. Minta untuk ditugaskan di dinas sosial. Nah, nanti yang memilih dan memilah orang-orang tersebut adalah itu menjadi keputusan ketua lembaga tersebut. Seperti PSM yang ada di Kota Bandung. Kami meminta rekomendasi dari ketua PSM siapa saja yang akan ditugaskan membantu di dinas sosial. Begitu juga Karang Taruna. Kami meminta rekomendasi dari Ketua Karang Taruna Kota Bandung. Tagana juga sama, TNI juga sama, dan Polri. Kalau Polri ke Polres, saya minta untuk ditugaskan 2 orang, dan TNI adalah ke Kodim, ya, ke Kodimnya. Jadi ke Kodim bagian bimbingan masyarakat, bagian Binmas. Dan alhamdulillah, lanjut. Nah, ini jadwal kerja dan penugasan. Penugasan, jadi per hari 10 orang. Dari 30 itu per hari 10 orang dengan sistem tim secara bergantian termasuk di hari libur dan tanggal merah. Jadi untuk hari kerja dan tidak ada hari libur. Jadi setiap hari kerja karena memang dibagi 3 tim. Dibagi 3 tim. Jadi tim PSM, TNI. Tim Tagana juga 7 Tagana ditambah 3 TNI. Dan tim Karang Taruna, 7 orang Karang Taruna ditambah 1 TNI dan ditambah 2 Polri.
itu tugas dari USR. Alhamdulillah sampai sekarang ini masih utuh, hanya mungkin kami juga lagi menunggu satu orang lagi karena kemarin meninggal dunia dari tim kami dari PSM, jadi belum ada gantinya. Sekarang lagi digodok katanya oleh ketua tim siapa yang akan ditugaskan untuk membantu dinas sosial. Jadi sekarang tinggal 6 orang. Lanjut. Nah ini alur kaitan dengan penanganan klien-klien yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung, khususnya yang dilaksanakan oleh dinas sosial. Awalnya dinas sosial kalau menerima laporan dan pengaduan PMKS atau PPKS dari masyarakat, nah ini alurnya. Dari dinas sosial menugaskan tetap PPKS. Dan USR bergerak menuju lokasi laporan PPKS menggunakan kendaraan yang memang sudah disiapkan, sudah ada untuk khusus menangani klien-klien PPKS yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Dan itu pun koordinasi dengan kecamatan kelurahan. Itu kaitan dengan penanganan PPKS tersebut. Ini alurnya. Ini alur untuk penanganan PPKS yang dilakukan oleh Unit Sosial Respon atau USR atau TRC, Tim Reaksi Cepat. Alur pengaduan. Yang kedua, alur penjangkauan. Alur penjangkauan oleh tim USR melalui kegiatan penjaringan atau pemantauan. Kalau tadi adalah pengaduan dari masyarakat, nah sekarang adalah kegiatan penjaringan pemantauan. Nah ini sudah menjadi tugas melaksanakan sesuai dengan jadwal. Ini untuk penjangkauan ke jalan, baik itu secara penghalauan maupun nanti kalau memang sangat meresahkan di jalanan maka dibawa dan diambil ke dinas sosial untuk diadakan asesmen dan pembinaan di rumah singgah. Lanjut. Nah ini di samping kita membentuk USR, ada kekuatan juga dan ada kelemahan juga kaitan dengan dengan pengelolaan pembentukan USR di Dinas Sosial Kota Bandung juga. Kalau kekuatannya itu strength-nya adalah adanya dukungan. Pak Sekda juga mendukung kaitan dengan kegiatan USR ini, mengalokasikan dana diambil dari APBD Kota Bandung. Yang selanjutnya adanya koordinasi dan kerjasama dengan TNI dan Polri, Polretabes. Alhamdulillah juga kami selalu dibantu juga oleh TNI dan kepolisian dan USR 30 orang khususnya pendukung lainnya. Itu adanya Perda, keputusan wali kota, dan sarana prasarana ruang sekretariat pun alhamdulillah USR ada punya sekretariat di sini, disediakan, difasilitasi oleh dinas sosial juga. Dan kelemahannya karena USR itu tidak melihat usia, jadi dari remaja dari dewasa sampai tua itu ada di USR tersebut. Karena memang ini tidak ada aturan yang baku yang diprioritaskan harus misalkan usia harus 25 tahun atau 20 tahun sampai 35 tidak ada ketentuan, makanya ini karena diambil dari sukarelawan. Ini karena bekerja dari hati ke hati, bukan bekerja secara individu atau secara emosional, tapi ini dengan sukarela. Makanya sering berganti-ganti, apalagi TNI Polri itu tidak selamanya orang tersebut yang ditugaskan. Setiap bulannya itu selalu berubah-ubah.
atau satu berganti-ganti orangnya kalau dari TNI Polri. Tapi kalau dari PSM, dari Karang Taruna dan dari Tagara itu sudah baku karena memang itu sudah dari lembaga swadayanya oleh ketuanya dianggap kalau masih kuat itu masih dipertahankan, itu masalahnya untuk USR. Dan kelemahan selanjutnya adalah kendala laporan pengaduan di jam-jam malam belum terespon dengan maksimal. Nah ini kalau ada kejadian-kejadian malam, karena memang seperti yang saya awal disampaikan bahwa bukan banyak lagi, hampir 80% itu orang luar kota Bandung rumahnya. Tapi karena memang aktifnya di kota Bandung, di kecamatan-kecamatan, maka itu dipertahankan atau dikerjakan di Dinas Sosial Kota Bandung hasil rekomendasi dari para ketuanya. Jadi itu bukan sebuah belum terespon kayaknya, tapi lambat merespon. Sebetulnya lambat merespon kalau malam-malam hari, kalau siang sih karena banyak petugas yang lainnya. Yang selanjutnya kelemahannya itu adalah APD yang belum memadai khusus saat pandemi. Karena sekarang riskan, kami juga menugaskan USR itu riskan ke jalanan karena memang sarana APD-nya itu memang susah kalau sekarang ini. Bantuan APD juga sekarang selalu susah untuk minta bantuan. Jadi kami selalu ekstra hati-hati untuk mengutus USR untuk kejalanan. Yang selanjutnya adalah pendataan PPKS jalanan atau PPKS hasil penjangkauan masih belum optimal. Nah ini karena PPKS tidak semua penduduk Kota Bandung, jadi banyak penduduk-penduduk di luar Kota Bandung juga. Jadi ini jadi susah untuk menjangkau dan sampai sekarang susah untuk diketahui kaitan dengan pendataan PPKS yang ada di jalanan atau hasil penjangkauan. Selanjutnya adalah untuk peluang, opportunity. Untuk peluang adalah adanya rumah singgah. Kami alhamdulillah punya rumah singgah. Yang selanjutnya letak Kota Bandung yang tadi cukup dekat dengan beberapa panti rehabilitasi sosial pemerintah provinsi maupun panti rehabilitasi swasta. Nah ini kelebihan Kota Bandung itu karena memang kebanyakan panti-panti yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi juga ini berada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Jadi kami untuk koordinasi itu cukup baik, cukup cepat dan bisa secara langsung koordinasi dengan panti-panti yang ada di Dinas Provinsi, khususnya yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Yang selanjutnya adalah adanya sinergitas dengan bidang pemberdayaan sosial untuk pemberdayaan PSKS. Dan kami juga bekerja sama dengan Dayasos juga, karena memang bidang rehab itu hanya merehabilitasi. Tapi untuk pelatihan untuk segalanya kami bekerja sama dengan bidang Dayasos. Itu. Dengan bidang Dayasos untuk pemberdayaan PSKS-nya. Nah, ancamannya adalah geografis Kota Bandung sebagai kota besar ibu kota provinsi Jawa Barat, angka urbanisasi tinggi, mobilitas masyarakat tinggi, kasus dan angka PPKS jalanan paling tinggi di Jabar, kasus di Kota Bandung untuk PPKS-nya belum tentu warga Kota Bandung. Masa pandemi COVID-19 rawan penularan dan tugas. Nah ini yang tadi saya sampaikan kaitan dengan APD. Kenapa kami sangat riskan, sangat hati-hati karena memang sampai saat ini pandemi belum juga beranjak dari Indonesia. Jadi kami masih tetap, apalagi sekarang PPKM diperpanjang kembali karena mungkin yang harus kita ambil kaitan dengan masa pandemi ini. Selanjutnya
Ini peraturan daerah. Lanjut. Nah, ini penjangkauan juga. Kaitan penjangkauan USR yang ada di jalan berkeliling setiap hari menggunakan speaker mengumumkan kaitan dengan Perda Kota Bandung bahwa apabila pengguna jalan memberikan sesuatu atau memberikan uang kepada gelandangan maka tidak diperbolehkan disanksi ya, disanksi 500.000. Tapi kalau koordinator, nah menjadi koordinator gepeng, koordinator PMKS itu kalau ketahuan itu bisa dihukum selama 1 tahun ya. 1 tahun. Itu kalau koordinatornya. Misalkan banyak di jalan-jalan anak-anak kecil disuruh dagang atau disuruh ngamen, disuruh minta-minta, sementara bosnya ada di pinggir jalan. Kalau kita mengetahui dan dijerat itu 1 tahun di penjaranya. Lanjut. Nah ini titik penjangkauan. 15 titik penjangkauan yang dilakukan oleh USR. USR Kota Bandung atau oleh TRC, Tim Reaksi Cepat. Yaitu 1 pintu tol Pasteur. Penempatan Pasteur pasti kali rumah sakit karena para gepeng, para PPKS itu ada yang melindungi. Ada yang melindungi, jadi susah untuk diatur. Susah untuk diatur ini disebut titik merah. Karena ini setiap hari pas begitu tim USR tidak ada, ini datang lagi. Tim USR tidak ada, datang lagi. Gitu. Ini tidak bisa dihalau, tidak bisa di apa-apa. Ini selalu melawan. Ini makanya disebut titik merah. Ada 15 titik yang memang susah untuk susah untuk dihalau lah, susah untuk dibersihkan dengan titik merah. Selanjutnya ini ada titik kuning. Nah ini titik kuning. Titik kuning ini masih bisa untuk diberi peringatan, masih bisa untuk dihalau. Ada 15 titik juga, termasuk alun-alun Ujung Berung, Bundaran Ujung Berung, Bundaran Sudirman, Otista 15 titik. Ini bisa masih bisa dihalau, bisa diberi peringatan. Nah untuk titik hijau sama, ini juga 15 titik untuk titik hijau. Ini titik hijau itu yang biasa-biasa saja, dikasih saja. Alhamdulillah, tidak dikasih dia itu tidak memaksa. Nah, ini ada di Jalan Siliwangi, Parapati Istana sampai ke pertigaan Jalan Subroto. Jadi meren rada balager lah PMKS-nya di titik itu. Jadi USR juga tidak repot kalau ada di titik kuning dan titik hijau. Jadi masih bisa diatasi. Nah, kecuali tadi yang titik merah. Titik merah itu sambil ketuk pintu, kalau tidak dikasih atau diam saja sambil melihat ke dalam, kalau kendaraan, kalau mau roda 4, kalau mobil, itu ada di titik merah tadi. Jadi susah karena memang dia merasa ada yang melindungi juga. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kinerja Unit Sosial Respon atau bisa disebut juga Tim Reaksi Cepat kalau istilah pusatnya. Kalau istilah Kota Bandung itu adalah USR, Unit Sosial Respon. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Memang itulah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung kaitan dengan Unit Sosial Respon. Itu barangkali Pak Eli dan rekan-rekan teman-teman yang mendengar. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Itu saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Bandung. Mungkin untuk Dinas Sosial Kabupaten Garut
Mangga apabila akan menyampaikan hal-hal yang ingin didiskusikan maupun ditanyakan kepada Dinas Sosial Kota Bandung, dipersilakan. Bu Widi, Mohon Pak. sesi tanya Ya, ada jawab ya. roster atau enggak? Ya Pak. Abdillah Pak. Mangga Kak. Enggak mengasuh. Pak Kabid, saya mengucapkan banyak terima kasih. Materi yang telah disampaikan begitu mundal Pak. Alhamdulillah kami mendapatkan gambaran Pak. Tadi Bapak berbicara kalau TRC itu istilahnya terlalu luas gitu Pak kedagunannya Pak. Ya, terlalu luas, terlalu dinas sekali lah, dinas pisan saya teman. Jadi harus betul-betul dilaksanakannya kalau TRT kan tim reaksi cepat. Begitu ada kejadian harus langsung, tapi kan kalau SR respon. Jadi merespon dulu baru melaksanakan. Halo? Sepertinya sinyalnya Halo, Pak. halo. Punten sebentar Pak. Nah, untuk paparan tadi bisa nanti Pak Ruli yang terus dikirimkan ya? Ya, nanti dikirim Pak. Yang dikirimkan. Nanti di bahan. Untuk bahan rekan-rekan CPNS nanti Pak Ruli akan mengirimkan bahan yang tadi dipaparkan buat dasar nanti dalam penyusunan laporan. Mohon siapa nuhun Bapak. Kan Pak Elinya sepertinya terpental Pak, dilanjut. Oh ini. Ya. Sebentar Pak. Oh ini sudah bergabung kembali. Mangga Pak Kabid. Ya, terima kasih Bu Widi. Ini Pak Kabid sekali lagi mohon maaf di barusan terganggu sinyalnya. Ini tadi mungkin ada perubahan di kami juga Pak ketika melihat tadi tayangan terus juga hasil pembicaraan yang disampaikan oleh Bapak, mungkin kami juga harus merubah kondisi yang Bapak sampaikan kalau TRC memang terlalu berat Pak itunya. Ya ada luas TRC Bapak sampaikan itu ada UPT ya Pak ya Pak Kabid? Udah, iya udah. Ada UPT Puskesos, UPT Puskesos. UPT Pusat Kesejahteraan Sosial. Halo, Pak Eli. UPT Puskesos Pak. Kesehatan sosial ya. Pertama, ya Pak bisa Pak. Susah nih. Halo. Bentar Pak. Bisa masuk Pak? Nah. Ya, kedengaran. Bisa Pak ya? Bergabung nih dengan Pak Rahmat Pak, makasih Pak.
Ini terkait dengan rekrutmen apa yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin kami juga akan melakukan seperti itu, Pak. Karena kalau rekrutmen Ada suara apa itu? Suara apa tuh? Mic-nya di ya, Pak. Bapak nomor apa? Bisa Pak. Ini Pak di sini. Pak Kabid. Pak Kabid. Siap, siap. Sini. Udah bisa lanjut? Ya, lanjut, lanjut. Ya Pak, makasih Pak. Terkait dengan rekrutmen tadi Pak, mungkin awalnya kami juga merasa kebingungan Pak, karena ini harus ada SDM yang lebih profesional itu Pak, baik dari keahlian atau juga terus berbeda dengan yang lain mungkin Pak. Ini yang ditonjolkan dari rasa keikhlasannya Pak, keridoan daripada melaksanakan tugas. Ya. Berarti kami juga mungkin akan seperti dilakukan di Bapak dalam melakukan rekrutmen yang ada di Dinas Sosial kami Pak. Ya selanjutnya juga kami ini mau kalau melihat anggaran di Bapak sudah ada, mungkin untuk lebih jelasnya nih, untuk SDM yang ada di Bapak di USR itu saya mau bertanya, apa secara rutin itu mendapatkan honor atau tali asih Pak, gimana Pak? Oh iya, ada di kami itu sebesar 1 juta per bulan seorang, dan ditambah dengan Mamin. Oh, iya. Amin, setiap melaksanakan tugas atau jaga gitu Pak. Ya. Jadi ada tali asih. Nah ini kami tayangkan. Nah, ini kelihatan Pak Eli. Tertinggal tuh Pak Eli? Belum Pak. Masih SWOT itu Pak. Nah, ini Pak. Ada Pak. Nah, saya ya tali asihna kadeudeuna. Iya Pak, sebentar Jadi, Pak. Ya, jadi gimana Pak? Jadi tiap bulan per orang itu diberi 1 juta. Ya. Dan selanjutnya diberi makan. Ya. Nah, beri mamin, makan dan minum. Jadi makan dan minum. Kenapa ini? Jadi dibagi 3, kan 10 orang per hari. Ya. Nah, 10 orang per hari, ya kali 1 kali 360. Ya. Nah, ini mungkin gini Pak, terkait dengan anggaran ini harus nggak bisa dilakukan di virtual ini Pak, nantilah saya ini bisa iya, kayak di sharekan lah, di-sharekan ke si Kang Ruli. Ya, dia siap. Kayak Ya. Nah, ini jadi total ini bantuan ini. Iya Pak. Mungkin terima kasih Pak. Lain mungkin. Enggak sok sanesna bilih penasaran, mudah-mudahan biasa ngawalan. Oh. Mana PNS-nya mana? Coba ngacung mungkin PNS-nya. Neng yang itu. Sebentar Pak.
Siapa izin? Ini Bapak. Ini saya ingin bertanya terkait. Aduh. Untuk tugas pekerja sosial sendiri tadi kan ada tambahan 33 orang ya Pak kalau tidak salah. Untuk dari rekrutmen untuk membantu tugas reaksi cepat seperti itu. Kalau untuk pembagian tugas antara pekerja sosial yang ASN, kemudian pekerja sosial yang tadi direkrut, kemudian dengan Sakti Peksos itu memiliki kesamaan atau pembagiannya seperti apa Pak? Untuk teknisnya. Untuk teknisnya, kalau di kami itu sekarang sudah tidak ada staf, tapi sekarang sudah jadi jabatan fungsional. Jadi ada jabatan fungsional pekerja sosial, ada pejabat fungsional penyuluh sosial. Jadi untuk kaitan dengan pekerja sosial itu sebagai koordinator mengkoordinir kaitan dengan kinerja UMR dan kinerja Peksos, rekrutmen non ASN dan perawat, rekrutmen perawat non ASN itu dilakukan oleh pejabat fungsional pekerja sosial. Nah untuk pengetahuan lainnya kaitan dengan pelatihan itu diatur oleh pejabat fungsional penyuluh sosial, itu yang bagian penyuluhannya. Jadi untuk ASN lainnya, ASN ini adalah kebanyakan pejabat fungsional. Jadi di kami juga di bidang rehab itu sudah tidak punya staf ASN karena semuanya sudah menjadi pejabat, tetapi ada di pengawasan dan di bawah dinas bidang rehabilitasi sosial. Mohon siapa turun Bapak atas informasinya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Kabid Kota Bandung yang kami hormati, mungkin yang kami tanyakan Pak, ini masalah bahwa saudari Widi ini diberi mandat atau tugas yaitu untuk membuat juknis sistem perekrutan Pak. Perekrutan kalau di sini mungkin untuk sementara namanya TRC, tim reaksi cepat untuk penanganan pelayanan PMKS. Adapun yang kami sudah persiapkan Pak untuk menyosong tahun 2020 Social Center atau shelter untuk menampung PMKS itu baru sekitar 50%. 5% itu sebetulnya udah fungsi Pak, karena itu lantai 1. Untuk kelanjutannya di lantai 2 itu baru pembangunan sekarang, tapi itu masih untuk bisa difungsikan. Kemudian untuk rekrutmen Pak, alhamdulillah kami udah merencanakan untuk 5 orang tenaga TRC, yaitu untuk honornya yaitu sekitar 1.250.000 per bulan. Mungkin itu yang baru
kami persiapkan. Mungkin kami perlu arahan-arahan dari Bapak mengenai juknis perekrutan tersebut gitu Pak. Itu aja yang kami, teman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk rekrutmen kaitan dengan USR, kami sudah menyampaikan tadi bahwa di kami itu karena memang USR itu tidak ada batasannya, tidak ada aturan yang baku. Jadi kami juga takutnya nanti menjadi salah persepsi. Makanya untuk rekrutmen USR itu diambil dari tenaga sukarelawan dari PSM yang ada di wilayah di kecamatan, terus Karang Taruna yang ada di kecamatan, Tagana juga yang ada di wilayah juga, dan TNI Polri selaku sebagai pendamping untuk penguatan daripada USR tersebut. Nah, untuk rekrutmennya kami membuat surat rekomendasi atau membuat surat permintaan usulan untuk merekomendasikan kepada Ketua PSM Kota Bandung, kepada Ketua Karang Taruna Kota Bandung, kepada Kapolresta Kota Bandung, kepada Kodim Kota Bandung, untuk minta petugas membantu di Dinas Sosial Kota Bandung sebanyak 7 orang, gitu aja Pak. Jadi kami tidak tahu hasil rekrutmennya itu caranya bagaimana teknisnya, hanya kami langsung diberi rekomendasi bahwa orang-orang ini yang layak ditempatkan untuk membantu Dinas Sosial Kota Bandung, begitu. Makanya tim USR di kami kan ada sudah tua, ada yang muda, ada yang tua, bermacam-macam. Ada perempuan, malahan ada perempuan juga yang sudah agak tua juga ikut, karena memang itu hasil rekomendasi dari Ketua PSM Kota Bandung juga. Tapi jadi kami tidak sendiri, tapi memberikan usulan kepada para ketua sukarelawan yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bandung untuk meminta bantuan kaitan membantu Dinas Sosial dalam rangka penanganan PPKS atau PMKS yang ada di jalanan yang terlantar. Dan untuk honornya pun 1 juta itu berbentuk uang dan ditambah dengan mamin, makan minum. Mamin setiap kerja itu 1 kali makan. Jadi kalau totalnya 1.500.000, 1,5 juta totalnya kalau diuangkan semua. Tapi itu berbentuk makan minum, mamin yang sebagian. Yang berbentuk uangnya adalah 1 juta. Itu barangkali Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin sudah cukup ya Pak. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Mohon satu lagi dari Ibu Kepala Seksi Pelayanan Lansia dan Anak Terlantar. Mangga Ibu Yani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak mau tanya, semisal pasca perawatan di USR itu, kan kalau misalkan tidak ada keluarganya, kita rujuk ke Satpol PRSLU Lansia gitu ya Pak ya. Ya. Kebetulan di kami kan di Kabupaten Garut suka penuh gitu. Nah kalau di kami kemana kan gitu kalau misalkan di Garut penuh. Kadang-kadang kami koordinasi dengan Karawang atau Ciparai. Bagaimana lantar di apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Kasih Pelayanan. Ini kaitan dengan rujukan. Kami juga suka meminta bantuan ke Dinas Sosial Provinsi untuk dibuatkan surat rekomendasi. Nah itu memang itu kan bukan kewenangan kabupaten kota, jadi kewenangan provinsi. Makanya
kalau dirujuk ke suatu UPT sudah penuh, cari lagi yang lain atau minta bantuan rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi untuk dibuatkan surat rekomendasi kaitan dengan penitipan klien baik itu disabilitas maupun anak maupun lansia. Itu selalu berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, Bu. Ya. Terima kasih, Pak. Halo. Mangga Kang Ruli, ayat tambahan nih di Kang Ruli kena ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekedar menambahkan saja, Bu, terkait permasalahan tadi, permasalahan lansia. Jadi sebetulnya di kami juga memang mengalami kesulitan, terutama untuk penanganan lansia-lansia terlantar. Karena tadi ya memang betul untuk Dinas Sosial Provinsi sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan PT Panti Rehabilitasi Sosial. Jadi memang seringkali juga kita mengalami kendala di mana tadi si panti itu mengalami kuota penuh, gitu. Kuotanya penuh, jadi kami juga mengalami kendala yang sama. Hanya saja memang untuk Kota Bandung sendiri memang di kami ada beberapa lembaga panti sosial lansia yang kerjasama juga, sehingga nanti kalau memang beberapa panti seperti di Garut ataupun Ciparai mengalami penuh kuotanya, kita koordinasi dengan panti-panti yang swasta tadi, Bu, yang swasta di Kota Bandung. Jadi walaupun juga memang agak sulit juga gitu, tidak segampang yang mungkin setiap perujuk mungkin diterima, tidak. Jadi memang kita juga menunggu kuota di panti swasta tersebut juga kosong gitu. Kalau memang penuh, antara atau paling tidak memang mau tidak mau kita tampung dulu di rumah singgah. Karena di sini juga banyak beberapa lansia yang tinggal sudah berbulan-bulan. Bahkan juga yang ya karena mungkin kondisi kesehatan sudah makin kritis, beberapa lansia juga sampai ada yang meninggal di rumah singgah seperti itu. Ya memang kalau untuk mencari solusi dengan kenyataan yang terjadi memang belum berbanding lurus, Ibu. Jadi paling tidak yaitu tadi kita memiliki kerjasama dengan panti-panti lansia swasta di Kota Bandung. Itu, Bu, barangkali kalau untuk mengenai permasalahan lansia. Ya, terima kasih kepada Bapak Ruli atas jawabannya. Mungkin sudah cukup jelas ya, Ibu Yani? Sudah cukup jelas? Ya, sudah cukup jelas. Udah. Mungkin sebelum acara ini ditutup, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, baik atas nama pribadi, karena ini merupakan rancangan aktualisasi dalam program latihan dasar calon pegawai negeri sipil saya, Bapak, mengenai standar operasional pelayanan dan juknis pembentukan tim reaksi cepat untuk meningkatkan kesiapan pelayanan TRC di Kabupaten Garut. Kemudian saya juga mewakili atas nama instansi Dinas Sosial Kabupaten Garut, mengucapkan banyak terima kasih atas informasi, ilmu, wawasan yang dibagikan kepada kami. Sebagaimana hadis, barang siapa berbagi ilmu, maka akan mengalir pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Sebagaimana pada hari ini, informasi yang kami peroleh tentu akan kami adaptasi untuk memberikan pelayanan yang responsif kepada masyarakat Garut. Semoga Bapak Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kota Bandung beserta rekan-rekan selalu senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dalam menjalankan amanah. Amin. Sebelum penutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Dari Dago ke Astana Anyar. Cakep. Beli kerupuk kecil lilin. Cantik. Walaupun hanya sebatas layar, silaturahmi harus tetap terjalin. Walaupun pantunnya sedikit tidak nyambung, tetapi komunikasi kita harus tetap terhubung. Sampaikan salam hangat kami untuk rekan-rekan di Bandung. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga kami bisa berkunjung.
Amin ya Rabbal. Terima kasih Bapak atas waktunya dan informasinya, kepada Bapak Ruli juga. Salam kabul Quraisyin ya. Mohon mangga disampaikan. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak. Sami, mungkin ngapuntennya kasadayana. Mohon Bapak. Nuhun. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup saja Pak langsung. Diskusinya nyata saja. Mungkin cukup sekian kegiatan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Bapak dan Ibu-Ibu di sela-sela kesibukan. Saya atas nama pribadi memohon maaf apabila ada kata-kata dan ucapan saya yang kurang berkenan pada kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.